Jadi langsung saja kita lihat hasilnya teman-teman ya, mana yang telah kita poles. Langsung saja kita buka lem kertasnya teman-teman ya, atau isolasi kertasnya. Kita buka seperti di video ini ya teman-teman ya. Bagian kanan yang setelah dipoles dan sebelah kiri yang belum dipoles. Kelihatan beda hasilnya teman-teman ya. Langsung saja kita ke videonya teman-teman. Jadi di sini nampak, kita lihat teman-teman ya. Nah, ini bodi sepeda motor atau spakbor sepeda motor ya teman-teman ya. Sengaja di sini kita kasih isolasi kertas. Jadi nanti kita untuk membedakan mana yang telah kita poles dan mana yang belum kita poles. Oke teman-teman, langsung saja kita ke cara membuat bahan untuk pemoles bodi motor kita teman-teman ya. Di sini kita hanya menggunakan oli bekas ya teman-teman, seperti kita lihat di video ini. Kita tuangkan oli bekas secukupnya. Dan setelah itu kita gunakan lagi bahan yang kedua teman-teman. Nah, ini bahan ini perlu kita permisi sedikit ke ibu rumah tangga ini. Kita ambil sedikit sunlight pencuci piring ya teman-teman ya. Kita cari di dapur sunlight pencuci piring. Nah, lalu kita tuangkan ke botol seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat dulu bahan untuk membuat bodi motor kita supaya kinclong ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman dengan takaran atau perbandingan 1:1 seperti ini teman-teman. Lalu kita jadikan satu saja teman-teman ya. Kita pindahkan menjadi satu botol seperti kita lihat bersama di video ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Setelah menyatu dalam satu botol, bahan yang kita satukan tadi kita aduk-aduk aja seperti ini teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah kita rasa adukannya merata teman-teman, kita tuangkan saja lagi ke wadah kecil seperti ini. Kita tuangkan saja sampai habis ya teman-teman ya. Jadi setelah kita tuangkan ke wadah ini, jadi kita mudah dalam proses untuk pemolesannya. Dengan menggunakan busa bekas seperti ini teman-teman, langsung saja kita poleskan ke bodi motor. Yang mana bodi motor sebelum kita poles terlihatan pudar dan kusam ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita poles sedikit demi sedikit. Jadi memang di sini kita perlukan kesabaran dalam memolesnya teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita poles perlahan-lahan seperti kita lihat bersama di video ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita buka lakban kertasnya teman-teman, untuk melihat hasil dan perbedaan yang terjadi pada bodi motor kita teman-teman. Jadi setelah kita buka, kelihatan hasilnya langsung teman-teman. Di bagian kanan yang telah kita poles dengan bahan pemoles yang kita buat langsung sendiri tadi ya teman-teman ya. Dan yang sebelah kiri yang belum kita poles terlihatan kusam dan pudar ya teman-teman ya. Jadi ini sengaja kita kasih isolasi untuk perbandingan. Jadi langsung saja kita poles langsung semuanya teman-teman ya, supaya kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan semua bodi motor kita poles supaya mengkilat ya teman-teman ya. Setelah ada perbedaannya tadi, langsung saja kita poles semuanya teman-teman. Kita poles pelan-pelan teman-teman ya. Jadi bahan yang kita buat ini teman-teman tentu saja menggunakan waktu atau kadar berapa hari tahannya teman-teman ya. Jadi untuk perawatannya kita dapat kita gunakan selama waktu 1 minggu paling tidaknya teman-teman ya. Apa saja bodi motor atau bahan untuk pengilat bodi motor itu mempunyai ketahanan masing-masing ya teman-teman ya. Jadi ini bahan yang kita buat ini juga mempunyai ketahanan masing-masing. Jadi paling tidak bisa kita kasih
3 hari atau seminggu paling lama ya teman-teman ya, untuk menjaga supaya bodi motor kita mengkilat ya teman-teman ya. Bodinya mengkilat seperti baru lagi teman-teman ya, kelihatan sudah bercahaya dan memantulkan bayangan teman-teman ya. Jadi kita harus penuh kesabaran dalam memolesnya. Oke teman-teman, nampak sekarang atau kelihatan sekarang hasilnya bagaimana setelah kita poles dengan bahan yang kita buat tadi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, silakan saja mencobanya teman-teman, karena bahan yang kita gunakan sangat mudah didapat sekali dan teman-teman, sangat mudah dan tidak mahal harganya. Oke teman-teman, jadi sisa ini bisa kita gunakan untuk beberapa hari lagi. Setelah ini habis masa mengkilatnya dan kita gunakan bahan ini lagi teman-teman ya. Jadi sisanya ini bisa kita simpan untuk memoles lagi.